Bahkan, belakangan ini berkembang rumor bahwa para elit sudah berhasil membuat teknologi senjata baru yang jauh lebih mengerikan, dikenal dengan istilah HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. HAARP adalah terapan dari sains modifikasi cuaca atau geoengineering. Kabarnya, dengan stimulasi ionosfer secara artifisial, manusia bisa merekayasa bencana alam seperti angin topan, badai, gempa bumi, tsunami, bahkan bisa mempengaruhi pikiran manusia seperti hipnosis. Berbagai dokumen yang kredibel juga merujuk adanya program pengembangan teknologi senjata cuaca ini. Teknologi geoengineering atau rekayasa cuaca ini memang bukan barang baru. Dari tahun 1967, tercatat militer Amerika merekayasa hujan deras buatan pada Perang Vietnam untuk meredam gerilya Vietcong. Apakah teknologi rekayasa cuaca itu kemudian dikembangkan untuk membuat senjata? Jawabannya sudah pasti dikembangkan. Militer memang kerjaannya termasuk mengembangkan teknologi persenjataan. Itu memang tugas mereka. Maka dikembangkanlah teknologi yang disebut HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Yang mendanai adalah Gabungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika. Sudah pasti ini proyek militer. Tapi, kalau ditanya ke sumber-sumber resmi atau tanya ke pegawai yang kerja di sana, sudah pasti dibantah. Bilangnya ini proyek sains. Sebenarnya sama dengan NASA. Kalau ada potensi pengembangan teknologi angkasa luar yang bisa digunakan untuk menguasai teritori angkasa luar, sudah pasti dijadikan proyek militer. Betapa naifnya jika menganggap NASA adalah murni proyek sains. Demikian halnya dengan pengembangan teknologi HAARP ini. Pengembangan teknologinya adalah fakta, bukan hoax. Proyek militer, tapi pura-pura sebagai proyek sains untuk meneliti ionosfer. Maka teknologi HAARP dikembangkan di Arizona. Fasilitas tersebut terdiri dari ratusan antena-antena radio, tapi bukan untuk memancarkan gelombang suara ke telinga Anda, melainkan untuk menembakkan gelombang frekuensi ekstra rendah atau ELF, extra low frequency, ke wilayah atmosfer yang disebut ionosfer. Apa akibatnya? Atmosfer menjadi panas dan mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim. Kandungan air dan arah angin berubah drastis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akibatnya, curah hujan yang sangat deras, topan badai yang dahsyat, banjir ekstrim. ELF, pancaran gelombang ekstra rendah yang ditembakkan secara masif, juga bisa mengakibatkan gempa bumi. Ini bisa dibuktikan dengan mudah. Benda secara natural memang bereaksi terhadap gelombang frekuensi suara tertentu. Dalam skala kecil, ELF memang membuat benda-benda alam bergerak yang bisa mengakibatkan gempa jika diterapkan dalam skala besar. Everything owes its existence solely and completely to sound. HAARP juga mengembangkan teknologi pembuatan halilintar. Ini juga merupakan potensi senjata modern. Tujuannya membuat halilintar buatan dan mengarahkannya pada musuh. Teknologi halilintar buatan ini mungkin tak asing buat sebagian pemirsa Flat Earth 101, sebab yang digunakan adalah Tesla Coil. Ya, betul sekali. Teknologi canggih modifikasi cuaca ekstrim ini, idenya berasal dari saintis super jenius yang pernah lahir di muka bumi, Nikola Tesla. Nama Tesla dicoret dari seluruh pelajaran sekolah karena Tesla dianggap musuh oleh JP Morgan, pentolan elit global.
Seperti telah dijelaskan pada episode 3, JP Morgan membiayai Tesla untuk membangun menara-menara komunikasi yang Anda gunakan sampai sekarang. Tapi, bukannya membuat menara komunikasi yang memang sangat mudah bagi Tesla, sang jenius eksentrik itu justru menggunakan dana JP Morgan untuk membuat menara pembangkit listrik gratis dengan menggunakan sumber daya alam yang melimpah di alam semesta ini. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tuhan menciptakan alam yang kaya dengan energi dahsyat secara gratis. Anda tak perlu bayar untuk menghirup oksigen. And the world will live as one. Anda tak perlu bayar untuk melihat matahari. Anda tak perlu bayar untuk menikmati air sungai. Halilintar berkekuatan listrik yang sangat dahsyat terjadi tanpa biaya pembangkit. Itulah ide Tesla, menciptakan teknologi berbasis sumber daya alam yang gratis untuk kebaikan umat manusia. Jelas saja JP Morgan marah, disuruh bikin menara komunikasi supaya para elit bisa mengeruk duit dari rakyat, malah bikin pembangkit gratis. Sejak itu Tesla dikucilkan, namanya dicoret dari semua pelajaran sekolah. Tesla tidak dibunuh karena otaknya terlalu berharga buat dimatikan. Dia hanya dikucilkan, dibiarkan terus menuangkan konsep-konsep yang tak bisa dijalankan karena tak ada dana. Menunggu Tesla mati sendiri untuk kemudian menyita semua tulisan-tulisan, konsep-konsep yang tak pernah dipublikasikan dan tak pernah dicoba karena tak ada dana. Imagine all the people living life in peace. Maka, sejak Tesla wafat tahun 1943, mulailah timbul berbagai teknologi dahsyat yang dikembangkan dari tulisan-tulisan Tesla yang disita oleh penguasa. Sejak itu, mulai dikenal piring terbang yang seolah-olah makhluk dari planet lain, insiden Roswell tahun 1947. Padahal, itu adalah piring terbang eksperimen dengan menggunakan teknologi Tesla yang sebelumnya dikembangkan oleh Nazi Jerman. Imagine no possession. I wonder if you can. Sejak itu pula, mulai dikenal konsep teleportasi, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain yang dipopulerkan oleh film Star Trek. Itu adalah teknologi Tesla yang kemudian dilakukan uji coba oleh militer lewat proyek rahasia dengan kode sandi Philadelphia Experiment. Orang akan bilang, oh seperti science fiction di film-film ya. Padahal kebalik, justru film-film itu inspirasinya dari kisah nyata. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Ketika dikucilkan, Tesla menuangkan amarah terpendamnya pada para elit keuangan dengan mengembangkan teknologi Death Ray yang bisa melumpuhkan angkatan perang. Tesla adalah orang Serbia. Ia merasakan Perang Dunia Pertama yang dipicu oleh insiden di Sarajevo. Tesla adalah pembenci perang. Ia berharap Death Ray ciptaannya bisa digunakan untuk mengakhiri perang. Teknologi inilah yang kemudian disita ketika Tesla wafat dan dikembangkan menjadi HARP. Ini semua adalah fakta. Konsepnya valid. Pengembangan teknologinya juga fakta.
Pertanyaannya, apakah teknologi HARP ini sudah bisa digunakan atau belum?